Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah live streaming kami dari GKPB Jemaat Bukit Doa. Marilah kita bersekutu mempersiapkan hati untuk memuliakan dan mengagungkan namanya, untuk beribadah di hari Minggu ini yang akan dilayani oleh Pendeta Inengah Suame. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2. Jemaat yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Firman Tuhan yang menuntun kita di dalam ibadah ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang Maha Mulia.
Kita akan membaca firman Tuhan yang disediakan kepada kita pada hari ini, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai 24. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang memelihara kehidupan kami. Di hari perhentian ini, atau di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami, Engkau telah memanggil kami dari rumah kami masing-masing untuk datang beribadah di tempat ini, dan sebagian juga ada saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka. Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah kami hari ini menjadi persembahan yang harum naik ke hadirat-Mu. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sadar bahwa akal dan pikiran kami sangat terbatas. Sementara kerinduan hati kami adalah ingin menerima ini dengan sukacita. Oleh karena itu utuslah Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Puji Tuhan, saudara baik-baik semua. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyapa juga saudara-saudara kita yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami menyapa saudara dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Kiranya apa yang kita dapatkan di gedung gereja ini juga didapatkan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah dari tempat atau dari rumah masing-masing. Karena roh yang kita sembah adalah roh yang sama, yang menggerakkan kita dan yang juga membuka hati kita. Saya percaya Pak Lumansik dari Sorong selalu ikut dalam ibadah minggu. Kemudian Pak Billy juga dari Sumba. Pak Kanis ada di Labuan Bajo. Jadi dalam setiap
ibadah hari Minggu beliau bertiga selalu ikut di dalam kebaktian. Saudara-saudara, jemaat Tesalonika awal-awalnya adalah jemaat yang sangat baik. Paulus, Timotius, dan beberapa rekan lainnya sangat senang memberitakan Injil di kota Tesalonika. Tetapi ketika orang-orang mulai menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, timbul iri hati di antara orang-orang Yahudi dan menghasut Paulus, sehingga Paulus terpaksa harus menyingkir ke kota Korintus dan menempatkan Timotius untuk melanjutkan pelayanan di situ. Kemudian Timotius mengupdate, selalu memberikan informasi tentang perkembangan jemaat itu kepada Paulus yang pada saat itu masih ada di kota Korintus. Kemudian Paulus menulis surat yang pertama dan juga surat yang kedua. Dalam bacaan kita, 1 Tesalonika pasal 5 ini adalah pasal yang terakhir. Di situ sebenarnya Paulus ingin memberi penegasan tentang kedatangan Tuhan. Pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 itu menegaskan kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba seperti pencuri, tidak diketahui oleh siapapun juga. Oleh karena itu Paulus menekankan kepada jemaat itu supaya berjaga-jaga. Nah, baru dalam bacaan kita ayat 14 sampai 24, dalam kerangka berjaga-jaga itu apa yang harus dilakukan? Coba kita perhatikan satu-satu. Ini lumayan banyak ya. Dalam rangka berjaga-jaga itu yang harus diperhatikan adalah tegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Saudara, bagian menegur ini adalah bagian yang paling tidak mengenakan. Ya, kalau tegurannya itu diterima dengan baik. Kalau tidak, itu bisa menjadi konflik pribadi. Tetapi begitulah nasihatnya, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sudah 4 itu, di ayat 14 aja sudah 4 ya. Tegur, hibur yang tawar hati, bela yang lemah, dan sabar. Sudah 4 poin. Lanjut lagi. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini paling orang semua demen banget itu. Ya, saudara suka nggak ya? Mudah-mudahan tidak suka ya. Itu kalau udah bisa balas jahat dengan jahat, itu memang sepertinya memuaskan. Kenapa hoax itu ada saat ini? Dulu ketika muncul berita-berita tentang hoax atau hoax begitu, kayaknya itu biasa-biasa aja lah begitu. Kemudian muncullah istilah hate speech ya, ucapan atau ujaran kebencian. Kemudian dibikinlah undang-undang elektronik ITE dan sebagainya. Dan kalaupun sudah seperti itu, tetapi tentang hoax itu tetap dikelola dan terus-menerus didengungkan, dan seolah-olah itu kebenaran. Kebenaran untuk menghujat orang, dan juga kebenaran juga membalas hujat itu. Jadi hujat dibalas hujat, hoax dibalas hoax, dan sebagainya. Rupanya itu bukan saja terjadi sekarang ini. Di zaman Paulus pun, ya Paulus menulis surat ini kisaran tahun 51 Masehi. Udah jauh banget ya, 2000 tahun lebih. Tahun 51 Masehi lah surat Tesalonika itu diperkirakan ditulis. Dan pada saat itu sudah hidup tentang kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Nah, Paulus menegaskan di ayat 15,
Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nanti di bagian akhir diulangi lagi itu. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, kalau yang baik itu tidak menjadi berita. Kami dulu pernah ada di forum komunikasi antar umat beragama Provinsi Bali. Yang baik-baik kita lakukan. Sosialisasi tentang kerukunan, bagaimana keindonesiaan kita, bagaimana Pancasila, NKRI dan sebagainya. Kalau sudah yang baik-baik kita buat, tidak ada berita. Sama sekali nggak ada berita. Tapi kalau ada hal yang aneh, yang jahat, perkelahian dan sebagainya, itu langsung viral, langsung booming gitu. Oleh karena itu jangan heran juga, banyak orang yang berperilaku jahat yang tadinya sebenarnya tidak jahat, tetapi hanya untuk memviralkan diri gitu ya. Berbuat jahatlah dia, setelah dia jahat nanti viral, sudah dilihat oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang, sudah subscribe yang mensubscribe itu sudah mungkin 2 juta begitu atau 25 juta, udah duit itu. Di situ dia baru berbuat baik ulang. Nah, jadi oleh karena itu settingan, gitulah dibilang, itu settingan, perkelahiannya settingan, semuanya settingan. Ya kenapa? Karena rupanya untuk mengangkat diri itu harus dengan jahat. Kalau berita baik itu nggak menjadi berita gitu ya. Namun demikian saudara, tetap juga itu salah. Ya. Paulus mengatakan jangan ada jahat dibalas dengan kejahatan, tetapi usahakanlah yang baik. Sekalipun mungkin tidak populer, sekalipun mungkin tidak laku, tetapi tetap lakukan yang baik. Ayat berikutnya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Saudara, biasanya kalau sukacita itu kan kalau kita berkecukupan. Ada COVID, masih ada kerjaan, masih bisa makan, masih bisa nyekolahin anak, masih bisa dandan, masih bisa ke salon dan sebagainya, masih bisa rekreasi, ya bisa bersukacita. Tapi bayangin saudara, kalau beras tidak ada, besok ini mau makan apa? Kan kalau orang lain, kalau orang punya, besok ini kita siapa yang kita kerjain, siapa yang kita mau makan. Itu kalau dia punya kuasa, punya duit. Tapi yang nggak punya apa-apa, besok mau makan apa? Mau bangun aja takut. Kenapa takut? Karena begitu bangun sudah ada yang ngintip di depan pintu, dok, penagih hutang. Aduh, ngumpet kemana? Nggak ada, buntu di belakang. Udah terpasang ngintip dari balik lubang. Penagih hutang sudah datang. Bangun aja takut. Nah, kalau kondisinya begitu saudara, bagaimana bersukacita? Yang pantasnya menurut Ayub itu ya mesti teriak, nangis gitu ya. Ayub kan kadang-kadang walaupun dia dikatakan orang saleh, tapi ketika dia diledek temannya, diledek istrinya, kadang-kadang dia berdialog juga sama Tuhan. Mendingan aku nggak usah lahir aja kalau gini Tuhan. Mendingan aku nggak usah lahir aja. Tapi kau tetap aja kasih aku lahir dengan penderitaan begini. Barangkali itu baru cocok. Mengeluh, komplain, itu mungkin baru cocok. Tapi kenapa Paulus katakan ketika mereka dalam keadaan tertekan, ketika mereka bermasalah, justru bersukacitalah senantiasa. Setelah saya renung-renungkan saudara, saya kira itu betul. Karena dengan bersukacita ada pengharapan, ada pikiran yang positif, ada energi, ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Lihatlah saudara, orang-orang yang survive di masa COVID ini adalah orang-orang yang kreatif, yang tidak menyerah. Sekalipun mungkin tadi di hotel atau di perusahaan dia posisinya bagus, top pimpinan. Tapi karena perusahaan bangkrut, hotel mungkin belum jalan, pariwisata belum pulih, ya harus dirumahkan. Dan kreatif lah. Lihat pisang, bikin pisang goreng.
lihat ada apa gitu, kreatif, sehingga dia menjadi survive. Dan bahkan penghasilannya sekarang ini cukup menghidupi selama COVID ini, 1 tahun lebih. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bersuka cita di dalam hidupnya. Tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi mengucap syukur ini menjadi core, menjadi berita yang paling dibutuhkan hari ini. Yang dibutuhkan hari ini tidak lagi komplain, saudara. Pak Jokowi dengan jajaran pemerintah dari pusat sampai di daerah, sampai di Bali ini, mereka sudah berjuang keras untuk bagaimana bisa mengatasi COVID. Kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja harus terus-menerus memberi dukungan. Jangan komplain, mengucap syukurlah, karena itulah yang kita butuhkan dalam segala hal. Ya, tadi kalau di atas itu kan bersuka cita senantiasa, itu kalau misalnya kita berkecukupan, memungkinkan untuk itu. Tetapi di dalam segala keadaan kita juga harus bersuka cita. Yang terakhir, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Yang dibutuhkan hari-hari ini, di samping ucapan syukur yang tidak henti-hentinya, adalah juga setia. Kita harus setia dengan komitmen-komitmen kita. Dalam hidup berumah tangga harus menjaga kekudusan. Kadang-kadang kan orang bisa kehilangan akal. Satu saat ada orang sharing sama saya, kan tidak ada lagi penghasilan. Malam-malam bawa tikar ke satu tempat, diantarlah istrinya di situ. Kemudian pelanggan datang, dibayar 50.000. Ada masalah sosial seperti itu. Dan satu saat dia curhat, dua-duanya memohon ampun kepada Tuhan. Dan saya tanya, kenapa mesti begitu? Udah gak ada pilihan lagi. Kerja seharian belum tentu dapat 50.000. Tapi kalau semalam dapat tamu 3 orang 150.000, lumayan. Suami mengantar istrinya dimanapun bisa, tikar aja dibawa, pinggir jalan, semak-semak dan sebagainya. Saudara, nampaknya ini orangnya setia, tapi itu pelanggaran. Kesetiaan itu jangan dikotori. Dia bilang, ya kami sepakat untuk ini, kami setia. Itu kesalahan. Dan saya katakan berhenti. Jangan lakukan itu lagi. Jadi kita harus punya persepsi, punya pikiran tentang kesetiaan ini harus benar. Harus di dalam kekudusan. Tidak boleh di dalam pencemaran. Setia dalam hubungan suami istri, setia dalam komitmen pelayanan, sekalipun mungkin berat. Setia di dalam komitmen pekerjaan. Dan kesetiaan inilah yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Di masa sulit, di masa COVID, kalau tidak ada ucapan syukur, kalau tidak ada kesetiaan, kita akan menghadapi banyak masalah. Saya ingin menutup renungan ini dengan satu kisah nyata yang sangat sederhana. Ada orang yang tidak direkod, tidak direken, karena memang bukan menjadi warga juga di satu jemaat. Tetapi orang ini memiliki pekerjaan, dan ketika dia pergi ke tempat kerjanya, dia melewati gereja. Dan dia senang dengan artistik atau arsitektur bangunan itu. Dia kagum dengan gereja itu. Dan dia membayangkan kalau gerejanya semegah ini, pasti Tuhannya itu kuat. Dan orang-orang yang bergereja di sana juga pasti orang-orang yang baik-baik. Terketuklah dalam hatinya tuh ingin masuk ke gereja itu. Tetapi karena kondisinya dia bukan warga, kemudian dia juga bukan siapa-siapa, dia hanya bisa sampai di pintu gerbang. Dan begitu dia sampai di
pintu gerbang, dia katakan, dia pegang pintunya, Tuhan, Oe datang. Habis itu dia pergi. Besoknya dia lewat lagi di situ, bilang, Tuhan, Oe datang. Begitu terus yang dia lakukan. Dan itu sudah menjadi gaya hidupnya. Dia hanya bilang bahwa Tuhan, saya sudah hadir di sini. Dia meyakini akan keberadaan Tuhan dan akan kekuasaan Tuhan. Satu hari, saudara, orang ini sakit dan lama dia sudah tidak pergi ke gereja karena sakitnya itu cukup berat. Dalam keadaan kritis itu, Tuhan datang sama dia. Dan Tuhan katakan, Oe, aku datang. Dan Oe bangun, saudara. Mana itu suara? Dan dia tidur lagi. Kemudian, Oe, aku datang. Suara itu datang lagi. Dan dia baru tahu bahwa Tuhan datang menyembuhkan dia. Hari ini, saudara, dalam masa pandemik ini, jangan lakukan hal yang berat-berat. Lakukan hal yang simpel saja. Saudara cukup katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini Oe. Atau ganti nama Oe itu dengan nama saudara. Tuhan, ini Horas, ini Agustinus, ini Paulina, ini suami, ini Nyoman. Katakan nama saudara, ini Ita, ini aku datang. Cukup gitu aja. Dia sudah tahu pikiran saudara, pergumulan saudara, hati saudara. Dia ketahui semuanya. Saudara cukup katakan, Tuhan, ini Joyce datang, ini Oe datang. Sampai satu saat nanti dengarkan balik, dia akan sebut nama saudara. Pendeta Paulina mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia kritis berhadapan dengan kankernya. Siapa yang berani menghadapi kanker, saudara? Itu mengerikan sekali. Dan satu saat Tuhan datang membelai dia. Dan lihatlah, begitu cantiknya dia sekarang. Rambutnya sudah seperti rambut bayi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan hadir. Bagi setiap kehidupan pribadi, bagi setiap kehidupan keluarga. Saya ingin menutup dengan introitus tadi yang terambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu teramat banyak dalam hidup kita. Kalau mungkin hari-hari ini ada sedikit pergumulan, pujilah Dia dan jangan lupakan kebaikan. Dan bagi saudara yang mungkin tidak kena dampak dari COVID ini, mungkin saudara masih aman-aman saja, tetaplah pujilah Tuhan. Saudara terpelihara dengan baik. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita satu. Ya Tuhan, ini aku datang. Terpujilah nama-Mu. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mohon waktunya sejenak. Kami akan menegaskan kembali agenda pelayanan untuk seminggu ke depan dan beberapa poin dari warta jemaat. Ucapan terima kasih seluruh pelayanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati saudara, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Kegiatan seminggu ke depan, Senin 6 September 2021, ada persekutuan doa jemaat pukul 19.30 yang dilakukan melalui daring atau Zoom meeting. Dimohon jemaat bisa ikut berpartisipasi. Hari Jumat 10 September 2021, ibadah sekolah minggu pukul 16 juga dilakukan melalui daring atau Zoom meeting. Hari Sabtu 11 September 2021 ada Youth Fellowship mengambil waktu pukul 16 bertempat di ruang Bukit Kara lantai -3. Pelayan firman Diaken Nancy Tamboto, liturgos Saudara Brian Ismadi dan Jetro Hutapea. Untuk warta, akan dilayankan pada hari Minggu 19 September 2021 dalam ibadah pukul 6, 8, dan 18 WITA pelayanan perjamuan kudus. Dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan bagi jemaat yang turut serta dalam perjamuan pada ibadah streaming bisa menghubungi sekretariat untuk mendapatkan anggur dan hosti. Poin 3, pada hari Minggu 12 September 2021 pukul 8 WITA akan dilakukan pelantikan doa bagi pengurus kategorial Persekutuan Guru Sekolah Minggu dan Remaja, Persekutuan Bapak Kristia Winangun, Persekutuan Warga Senior Kristia Jati, tim multimedia, dan tim soundman yang akan dilantik dan didoakan. Mohon mempersiapkan diri. Sedangkan persiapan akan dilakukan hari Sabtu 11 September 2021 pukul 16 di Gedung Gereja Bukit Doa bersama Pendeta Paulina Jan Sri Dangga. Informasi keempat, bahwa Satgas Covid telah diresmikan setelah pergantiannya pada tanggal 5 September 2021. Mohon kerjasama jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah setiap beribadah ataupun setiap datang ke gereja. Dan diingatkan lagi poin kelima untuk janji iman jemaat, agar bagi yang ingin menyelesaikannya bisa menghubungi bendahara
atau langsung ke sekretariat. Selanjutnya, untuk persembahan minggu bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpulkan kepada majelis terdekat atau dibawa ke kantor gereja mulai hari Senin sampai Rabu. Atau juga bisa melakukan langsung dengan barcode QRIS Mandiri dan QRIS BPD yang tersedia di akhir warta. Demikian informasi Warta Jemaat. Untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu bisa membacanya secara seksama dari WhatsApp yang telah dikirim ke grup wilayah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tambahkan satu informasi lagi tentang warta ini. Sebelum pandemik, kalau kita mengucap syukur dan memberi persembahan, itu kolektenya diedarkan di depan kita, sehingga kita tidak perlu berdiri dan ke depan. Tetapi di masa pandemik, karena jarak harus diatur, kemudian juga jangan sampai bersentuhan dan sebagainya, maka persembahan itu dilakukan atau dibawa ke depan. Yang dulu itu dari belakang ke depan. Tujuannya supaya tidak ada bertabrakan. Tapi mulai hari Minggu ini bukan dari belakang, tapi dari depan. Oleh karena itu, ingat satu hal saja. Ikuti arahan majelis. Jadi saudara akan dipersilahkan kapan saudara berdiri dan saudara lewat mana. Perhatikan ya tangannya. Jadi ikuti seterusnya. Dan usahakan jangan ada antrian. Saudara tetap saja duduk dulu sampai yang lainnya itu sudah duduk. Kemarin kami majelis sudah latihan dan ternyata bisa berjalan dengan tertib ketika dimulai dari depan. Begitu juga selanjutnya apabila bagian tengah nanti sudah selesai, yang kanan kiri akan diarahkan oleh majelis, menunggu arahannya. Yang terakhir nanti baru yang di atas ini. Jadi tengah dulu, baru pojok, baru. Jadi saudara, supaya nanti berjalan dengan tertib, tinggal ikuti saja arahan dari majelis. Itu tambahan sedikit. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya mari kita angkat pujian NKB 116, 1 dan 4. Hidupnya mulia dalam
Terima kasih ya Tuhan, kehidupan yang bahagia yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya karena Dia telah menebus segala dosa, percaya karena Dia menjadi juru selamat kami. Atas dasar keyakinan dan kepercayaan itu, maka saat ini kami membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk Indonesia, negeri yang besar, luas, dan makmur, penuh dengan kekayaan alam dan juga SDM. Terima kasih untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, camat, lurah, kepala desa, klien-klien lingkungan dan klien-klien adat yang mengabdikan diri kepada Tuhan, yang melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan berkati negeri kami, berkati Presiden dan seluruh jajaran pemerintah. Berkati Pak Gubernur, Pak Enkoster yang ada di Bali beserta wakil, para bupati, dan seluruh jajaran pemerintah di Pulau Bali. Kami mengucap syukur juga untuk gerejamu, gereja Kristen Protestan di Bali, yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja sedunia WCC, yang tergabung dalam gereja-gereja se-Asia CCA, yang tergabung dalam gereja-gereja di Indonesia dengan PGI, yang tergabung dengan gereja-gereja di Bali, MPUKPB, baik provinsi maupun Kabupaten Badung. Berkatilah pelayanan gereja. Kami doakan Bapak Bishop Nyoman Agustinus, Bapak Sekretaris Dr. Wayan Damiana, dan juga Bapak Bendahara Pendeta Sebagus Herman Suryadi, dan seluruh kepala departemen, kepala bidang, unit-unit pelayanan, yayasan-yayasan dan departemen-departemen yang ada, dan juga pelayanan di tingkat jemaat. Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur untuk berkat dan tuntunan Tuhan bagi gerejamu di Bukit Doa ini. Dan saat ini kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 9 September, yaitu Ananda Putra Johari Dapa, Bapak Umbu Robinson Nola, Ibu Erni Henderina Faut, Ananda Elgon Etun Bonat, Ananda Samuel Christian Nenomanu, Saudara Yunike Cahya Pratama Billy, Saudari Mona Lisa Dealusi Purba, Ibu Mifta KS Lakapu, Ananda Yoel Kirsten Xavier Aiden, Ananda Kevin Karol Prakoso, Ananda Maria Briela Stefani Ulu, Saudara R. Aroditse, Ananda Mary Fiona Alexandra, Ananda Boy Joshua Danke, Bapak Mario Francisco Hambali, dan Ibu Dina Manu. Itulah saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 9 September. Tuhan penuhkan sukacita di hati saudara-saudara kami ini. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan Bapak Tiala Mona Svendepri Andisi dan Ibu Aulin Salude. Tuhan penuhkan sukacita di Pak Andisi dan Ibu Aulin beserta anak-anak dan seluruh keluarga. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan dan kemesraan akan terus terjadi dalam rumah tangga ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh yang sedang dalam pemulihan, yaitu Ibu Luh Ria, kemudian Ibu Luh de Louis Andani, Bapak Made Sukaryawan, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dari surga dan menyembuhkan mereka. Yang sedang menjalani proses pemulihan,
Tuhan kembali kuatkan dan segarkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan untuk biaya-biaya studi anak-anak mereka, khususnya yang sedang kuliah. Tuhan, yang diperlukan biaya yang cukup banyak juga. Kami berdoa Tuhan akhirnya memberkati setiap orang tua supaya dana yang dibutuhkan tersebut juga tersedia bagi anak-anak mereka. Bagi yang mengalami pergumulan di bidang ekonomi karena dampak COVID ini, pemerintah sebenarnya sudah berupaya membantu, tapi itu juga belum cukup karena kebutuhan begitu banyak. Tuhan kiranya hadir memberi kekuatan, topangan, dan pertolongan kepada mereka. Kami mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang menjadi relawan dengan rendah hati telah mengirimkan beras ke gereja, sehingga beras itu bisa dibagikan kepada jemaat-jemaat yang memerlukan. Puji Tuhan, sampai hari ini beras masih tersedia banyak, dan biarlah kiranya itu akan bisa menolong warga kami yang berkekurangan dan sekaligus juga memberkati warga kami yang sudah membagikan rezekinya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya seluruh warta yang sudah disampaikan lewat pengumuman liturgi atau warta liturgi ini akan menjadi perhatian bagi seluruh warga jemaat. Begitulah kami mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan, dan merespon segala kebaikan Tuhan dengan berbagai aktivitas pelayanan yang kami lakukan pada sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih juga untuk Gereja Katolik, tetangga kami di Puja Mandala ini yang sudah diberi kesempatan bisa bekerja sama dengan TNI dan pemerintah untuk mendistribusikan vaksin COVID yang kami lihat sudah seminggu berlalu dan hari Senin akan dilanjutkan lagi. Ada ribuan masyarakat yang telah dibantu. Kami sebagai tetangga juga ikut berbangga dan bersuka cita karena gereja tetangga telah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas kerukunan yang terjadi di Puja Mandala ini di antara sesama pemeluk agama yang ada di negeri ini. Biarlah kami akan terus hidup rukun antara satu dengan yang lain, sehingga kesitulah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat kehidupan buat kami. Inilah doa syukur dan doa syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur lewat pemberian persembahan dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 35 ayatnya yang kelima. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan lagu dari NKB 133 bait 1 dan 2, dan mohon mengikuti arahan daripada petugas persembahan yang ada. Syukur atas
Kembali ke ayat 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bait 2. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kembali ke bait 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Jemaat diundang bangkit berdiri. sanak dan teman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, maka segala usaha dan kerja kami tidak pernah sia-sia. Bahkan kami telah menerima hasilnya. Setiap hari kami hidup dari berkat-berkat-Mu. Apa yang kami persembahkan saat ini adalah berkat yang kami terima dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikan persembahan syukur kami ini, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan pemberitaan Injil Kerajaan-Mu di dunia ini. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah segala sumber berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, pujian penutup dan pengutusan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan
tantangan hidup yang keras, janganlah takut dan khawatir. Karena tangan Tuhan memegang kita. Tangan Tuhan memegang saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.